Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta Belapis NPM 19510202400. Video saya kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pasar modal syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen-instrumen di dalamnya serta perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah adalah kegiatan keuangan dalam jangka waktu panjang yang mengelola perdagangan surat-surat berharga, saham, serta reksadana dengan landasan prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen yang ada di dalamnya, yang pertama, sekuritas aset. Instrumen ini meliputi dua pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu musyarakah. Pernyataan ini mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan, manajemen, serta hak suara dalam mengambil keputusan. Pernyataan yang kedua adalah pernyataan musyarakah. Pernyataan ini mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan uang tersebut, namun tidak meliputi hak suara, pengawasan, dan pengelolaan. Yang kedua, sekuritas utang. Instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual-beli atau sumber dana sebuah perusahaan. Dan yang ketiga, sekuritas modal. Instrumen ini adalah bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal syariah. Serta perbedaannya dengan pasar modal konvensional, pasar modal konvensional tidak terikat dengan kriteria prinsip-prinsip syariah, sedangkan pasar modal syariah menerapkan sistem kinerja dengan landasan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan risiko yang ada di dalam pasar modal syariah dan cara menanggulangi masalah tersebut. Risiko yang pertama yaitu risiko likuiditas. Risiko ini muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, risiko daya beli. Risiko ini akan muncul karena adanya perubahan daya beli karena inflasi. Yang ketiga, risiko tingkat bunga. Risiko ini muncul karena nilai suku bunga yang meningkat. Yang keempat, risiko bisnis. Risiko ini muncul karena sistem manajemen dan perusahaan yang kurang baik. Yang kelima, risiko pasar. Risiko ini muncul karena naik turunnya nilai aktiva bersih yang disebabkan perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi yang menjadi aset dalam pengelolaan portofolio reksadana. Hal yang dapat kita lakukan dalam mengatasi masalah tersebut, yang pertama, berhati-hati dalam memilih perusahaan. Yang kedua, kenali perusahaan dan sistem kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, utamakan investasi jangka waktu panjang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana syarat menjadi investor saham syariah? Yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau SOTS. SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di dalam pasar modal. Yang kedua, jangan lupa buka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan kita telah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat, transfer uang untuk modal awal investasi serta install SOTS. Yang kelima, kenali saham syariah yang kita inginkan. Pertanyaan yang terakhir, berikan pendapat Anda tentang investasi dalam Islam. Jenis investasi dalam Islam adalah investasi syariah. Jenis investasi ini tidak dilarang dalam Islam karena dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum syariah. Investasi ini sendiri bertujuan untuk menerapkan sistem ekonomi dengan landasan hukum-hukum syariah maupun prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mengambil keuntungan tanpa adanya riba dan lain sebagainya, serta untuk memperbaiki perekonomian umat Islam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.